Baik pemirsa televisi dan juga pendengar seluruh di radio di Jawa Barat, kembali lagi masih bersama ketiga narasumber yang luar biasa pastinya. Mungkin kita akan lanjut lagi bersama Pak Iwan. Pak Iwan, tadi kayaknya menggebu-gebu nih curhat sama Bu Dewi dari hotel dan restoran. Boleh dilanjut nih Pak. Jadi gini Bu, sebenarnya semakin banyak kelonggaran karena yakin bahwa hotel itu kalau sudah tersertifikasi, iya betul. Dan sertifikasi itu hanya berlaku 1 tahun Bu. Kita udah mau habis nih bulan Oktober ini, harus diresertifikasi kembali. Kenapa begitu? Jadi Kemenpar ini harus meyakinkan bahwa konsisten terus menjaga itu. Betul. Kita di Indonesia ini tolong mungkin keseriusan pemerintahan itu bagaimana caranya untuk supaya seimbang lah Bu. Ya. Ketika memang rakyatnya sehat, ekonominya jalan, insya Allah mungkin semua juga berjalan dengan baik. Nah mungkin kalau misalnya dari Bu Dewi sendiri nih Bu, tadi dari Pak Iwan sudah menjelaskan, sudah curhat nih sama Ibu gitu kan ya. Nah mungkin tanggapan atau kebijakan apa nih Bu kira-kira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat nih untuk mengangkat kembali perekonomian khususnya mungkin dari sisi hotel dan juga restoran. Oke, jadi sebetulnya pembicaraan tadi itu adalah bagian daripada kebijakan-kebijakan gitu ya. Jadi tidak ada yang sebetulnya mendahulukan atau mengesampingkan begitu ya. Nah, jadi dampak ekonomi ini adalah sebagai akibat dari kasusnya kesehatan. Jadi tentu kebijakannya adalah menguatkan pelayan-pelayan yang akan melayani adalah dampak dari adanya COVID seperti itu begitu. Tetapi kan kehidupan harus terus berlanjut juga begitu. Jadi betul tadi bagaimana kita adalah hidup berdampingan dengan COVID ini. Jadi bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID salah satunya adalah sertifikasi. Jadi sertifikasi ini adalah memberikan jaminan karena kita juga udah kangen yakin kalau masuk restoran ini sertifikatnya udah mendingan di situ aja begitu. Sambil tetap ini harus semuanya, jadi nggak bisa per lembaga. Jadi seluruh masyarakat betul-betul harus disiplin gitu ya, karena ini kita sedang berperang begitu ya. Jadi perang itu adalah bagaimana kita melindungi diri sendiri, kita melindungi orang-orang terdekat dengan apa protokol kesehatan, dengan vaksinasi begitu ya, dan percepatan vaksinasi dan tadi bagaimana kita juga bisa menyelamatkan orang lain begitu. Yang mengatur vaksin itu ada di pemerintah pusat. Kita pemerintah Jawa Barat ingin proporsional. Kemarin sudah kita buktikan bahwa satu hari kita di angka 420.000 begitu. Targetnya kita bisa di angka 550.000 per hari. Bisa, pasti bisa begitu. Sehingga Desember tanggal 31 itu mudah-mudahan kita semuanya sudah artinya untuk herd immunity itu bisa kita capai begitu. Harus sama-sama, harus ilubiung ya kan, harus ilubiung, harus ikut memerangi dari COVID-19 ini gitu. Kalau misalnya memang pemerintahnya sudah melakukan hal-hal, yuk kita perangi nih COVID-19, tapi kalau misalnya masyarakatnya sendiri, enggak pemerintah aja perang sendiri, ya percuma kalau kayak gitu ya Bu ya. Betul. Nah mungkin kita ke COVID-nya nggak milih. COVID nggak pilih-pilih. Nggak milih-milih. Oh iya betul. Siapapun udah bisa kamu kena. Nggak ada. Betul. Nah mungkin untuk Bu Eva nih Bu, bagaimana nih memerankan atau dari Dispusipda, betul sekali untuk sebagai institusi pemerintah pada urusan perpustakaan kearsipan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Ya, betul. Jadi kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan gitu ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Asda, oleh Kang Iwan juga gitu. Misalnya salah satu case-nya itu adalah hoax. Nah, Bu Dispusipda itu punya tugas bagaimana meningkatkan literasi masyarakat. Ketika tingkat literasi masyarakat itu semakin tinggi, dia itu sudah bisa memilah antara berita hoax dan tidak, gitu ya. Jadi dari sisi perpustakaan dan kita juga inovasi juga sudah banyak ya. Kita ada Candil, Macadina digital, jadi perpustakaan bentuknya digital teh. Nanti teteh juga bisa download ya, jadi dimanapun kita bisa membaca. Kemudian tentang kearsipan, nah ini sangat menarik, tadi juga Bu Asda menyampaikan bahwa peristiwa COVID-19 ini ya, itu kita belajar dari masa lalu, 100 tahun yang lalu ketika terjadi flu Spanyol, itu dari arsip. Nah kita Dispusipda punya kewajiban Bu, kebetulan kita sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bikin itu gitu juga ya. luar biasa. Kita pemerintah pusat sebagai pilot project untuk penyelamatan arsip COVID gitu ya. Kenapa arsip COVID ini untuk diselamatkan? Karena arsip itu punya nilai penting gitu ya. Dia sebagai memori kolektif bangsa, kemudian dia sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan ini bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Nah, kita juga punya rencana untuk bentuk diorama. Jadi diorama, iya betul.
the pandemic COVID-19 gitu ya, Gallery of West Java Province. Nah ini mungkin baru pertama, Bu. Iya, baru betul, pertama kita di Asia. Cina itu baru bikin museum. Nah, kita rencananya akan membuat ke sana. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar. Jadi arsip itu sangat penting dan tentu tidak hanya pemerintah, tapi juga teman-teman masyarakat nih, rekan-rekannya Kang Iwan juga sangat penting begitu ya, mengarsipkan bagaimana teman-teman di di hotel Sektor dan ekonomi, ya. restoran penanganan tadi yang adaptasi terhadap situasi ini seperti apa? Ya, kalau saya karena kita punya target khusus terkait dengan vaksinasi ya, jadi kepada masyarakat mari kita melakukan vaksinasi, jangan memilih-milih vaksin ya, karena memang virus juga tidak memilih akan datang ke siapa dan kapan begitu ya. Jadi kita ikuti dan jadilah peserta vaksinasi, tetap menjaga prokes 5M, kemudian yang pasti adalah disiplin, jaga diri, jaga keluarga dan jaga negara. Baik pemirsa, akhirnya selesai sudah perbincangan kita kali ini dalam Talk Show Silih Tulungan. Mudah-mudahan kita nanti dapat berjumpa kembali. Jangan lupa untuk tetap selalu mengedepankan protokol kesehatan. Saya Hani Mulyani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya